Baik, selamat malam kepada kita semua yang telah sama-sama hadir untuk mengikuti seri ke-24 dari 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah. Dan malam hari ini kita sudah memasuki bab ke-24, yaitu pelayanan Kristus dalam bait suci di surga. Dan untuk memulai pelajaran kita malam hari ini, kami mengundang Pendeta Leroy Pakpahan untuk membawakan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, kami akan membicarakan mengenai pelayanan Tuhan kami Yesus Kristus yang sementara sekarang ada di bait suci sorga. Sesuatu yang jauh melampaui akal pikiran, kebijaksanaan dari manusia. Itulah sebabnya Bapa di surga kami pohonkan agar kiranya Engkau akan menerangi pikiran kami, agar mikdas yang kudus di sorga, di mana Tuhan kami Yesus Kristus sedang mengantarai setiap umat percaya untuk menyelenggarakan kelanjutan dari proses penyelamatan kami masing-masing. Boleh kami pahami. Lebih daripada itu ya Bapa, kami boleh dikuduskan, disucikan, bersedia untuk menikmati keselamatan sebagai realita dari pengharapan kami selama ini. Berkati juga sahabat-sahabat yang juga belajar bersama dengan kami melalui online discussion ini, sehingga semuanya keberkatan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leroy untuk doa bukanya. Dan malam hari ini cukup istimewa karena biasanya moderator untuk pelajaran Alkitab kita biasanya ada satu orang. Tetapi khusus malam ini saya akan ditemani oleh pendeta kami, Pendeta Agus Manurung, sebagai yang akan memediasi pelajaran kita sepanjang malam hari ini. Oleh sebab itu kami persilahkan Pendeta Agus Manurung untuk memperkenalkan narasumber kita yang akan berbicara pada malam hari ini. Baik, shalom para pemirsa dimanapun berada, terima kasih. Ini malam khusus episode menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Dan malam ini kita kedatangan para hamba Tuhan. Yang pertama saya perkenalkan Pendeta Leroy Pakpahan, beliau salah seorang pendeta di Jakarta, Local Conference. Dan yang kedua Pendeta Dr. Alfonso Tarigan, salah seorang pendeta dari Amerika Serikat. Demikian juga Pendeta Jainal Bagarian, salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Pematang Siantar. Dan nanti ada satu lagi hamba Tuhan, Pendeta Joseph Ringo-Ringo yang akan turut melayani kita. Dan beliau adalah salah seorang gembala atau seorang pendeta di Jakarta Lokal Kompleks. Untuk menambah sukacita kita persilakan Pendeta Leroy Pakpahan menyapa para pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Shalom, shalom. Luar biasa, ya. Luar biasa. Dan merdeka, mungkin saya juga harus katakan, merdeka, walaupun masih beberapa hari lagi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Leroy Pakpahan. Kami silakan Pendeta Jainal Bagarian. Baik, shalom, selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Tuhan menyertai. Terima kasih Pendeta Dr. Alfonso Tarigan. Silakan. Selamat malam, selamat bertemu, selamat bergabung dengan saudara sekalian. Senang berjumpa dengan Anda sekalian. Baik, terima kasih. Demikianlah perkenalan singkat kita dan kita akan tiba langsung pada pembahasan. Saya serahkan kembali kepada Laura Siahaan sebagai host kita. Baik, terima kasih Pendeta Agus Manurung yang sudah memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini harusnya kita lebih bersemangat karena kita akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan kita pasti lebih bersemangat lagi untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Baiklah, sebagai sesi pertama, yaitu mengenai pelayanan Kristus di dalam bait suci di surga, akan dibawakan oleh Pendeta Leroy Pakpahan. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih ya. Tapi supaya jangan terlalu kaku ya.
Laura ya, Sihan. Kamu yang Sihan atau kamu ya? Ya, istri saya juga Sihan ya. Jadi kita merpariban kalau begitu. Supaya enak ya, ada relasi ya. Ada relasi di sini. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan sesuatu yang mudah ya. Pelajaran ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya. Kita tidak bisa lihat, bukan. Tapi the problem is like this. Walaupun kita tidak bisa lihat, tapi ini yang realnya. Ini realitinya. Lebih baik saya sebutkan dengan istilah itu. Kita tahu bahwa lebih baik saya sebutkan dengan istilah aslinya dalam bahasa Ibrani disebut Mikdas, tempat kudus ya. Tempat kudus itu memang kita tidak lihat lagi ya, baik yang dibangun oleh Musa pertama, lalu kemudian datanglah direnovasi, lalu kemudian dibangun oleh Salomo, lalu kemudian kita punya Zerubabel ya, yang kemudian menjadi bagus kembali, diperbaiki kembali, diperbugar kembali, yang dibuat oleh Herodes Agung. Artinya kita assume bahwa kita tahu itu real, itu nyata, kelihatan. Tetapi dalam pembicaraan bait suci sorgawi ini menyadarkan kita kepada satu alamiah bahwa ternyata yang real yang bisa disentuh oleh tangan manusia itu, yang bahkan dibangun oleh manusia itu, justru itu bayangan. Dan yang realnya yang sementara sedang bertugas, yang beroperasi, yaitu apa? Bait suci di sorga, di mana Yesus Kristus yaitu Tuhan kita, imam besar kita, juru selamat kita sedang melayani. Nah, ini yang penting ya. Jadi ada realita dari bait suci di sorga atau mikdas di sorga. Dan luar biasanya, seperti yang saya katakan tadi, perlu ini ditekankan ulang-ulang ya, karena ini realitanya. Jadi artinya segala sesuatu yang ada disebutkan atau apa yang dipresentasikan, apa yang didemonstrasikan di bumi itu, mulai dari katakanlah ya secara institusi, mulai dari bait suci Musa sampai kemudian bait suci di Yerusalem di zamannya Yesus, itu merujuk semata-mata kepada pelayanan Yesus Kristus. Semuanya ya komplit. Ini heavenly century dengan pelayannya yang di sorga. Ya, kira-kira demikian ya. Lalu kemudian karena ini ya kita lebih baik berdiskusi ya. Ada satu bagian yang saya juga mau sampaikan mengenai bahwa kita tahu bahwa mulai dari bumi ini sampai yang di sorga, pelayanan itu adalah pelayanan pengganti ya. Jadi pelayanan untuk menggantikan. Jadi ada di officiate sesuatu agar kiranya manusia itu bisa dilapangkan jalannya. Jadi tidak ditunggu-tunggu supaya dia bagus, kira-kira begitu. Tapi diberikan sesuatu kepada mereka ini penggantian. Dan apa saja yang digantikan, ya kita bisa sebut satu persatu. Ya. Contohnya, bahwa karena ini adalah masalah dosa, sehingga kemudian pelayanan bait suci diperkenalkan, maka kemudian pasti ada view bahwa oke, berarti Allah tidak setuju dengan tindakan manusia. Berarti Allah akan menghukum manusia itu. Tapi kemudian demikianlah masuk namanya pelayanan bait suci ini, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman itu. Jadi ini adalah penggantian yang pertama yang kita bisa sebut. Lalu kemudian seharusnya kita mati karena ya memang upah dosa mati, walaupun juga akibat dosa juga adalah maut. Tapi kita harus mengerti bahwa ketika Yesus mati, kematian yang diambilnya itu bukan kematian karena akibat dosa. Artinya saya ketika cukup umur, ketika sudah tua akan mati. Atau ketika saya didapatkan kecelakaan misalnya, saya bisa mati. Ya, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus kita itu tidak mati untuk menggantikan itu. Tapi apa? Kematian kekal. Itulah sebabnya kematian Yesus itu adalah untuk menggantikan. Itulah sebabnya bagi orang yang percaya kepadanya, walaupun dia mati, dia tidak mati. Bukan kita mengajarkan kebakaran jiwa di sini ya, tapi dia akan bangkit lagi dan dia tidak akan mati kekal karena dia akan dibangkitkan dan akan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kemudian dalam perjalanannya kita tahu juga bahwa Allah mempersiapkan apa yang disebut namanya dengan korban pengganti ya, korban pengganti. Tapi kemudian
ada sesuatu yang ultimate. Jadi bukan sembarangan, ini tidak bisa ditiru. Yaitu apa? Kematian dari realita dari simbol-simbol itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri mati. Mungkin sampai di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Lere Papahan sudah mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Tentu menarik, sebelum kita lanjutkan kepada hamba Tuhan Pendeta Joseph Ringo, mungkin boleh menyapa dulu Pendeta Joseph yang baru bergabung. Shalom dan selamat malam bagi kita semua, bagi semua pemirsa dimanapun berada dan dapat menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih, selamat bergabung Pendeta Joseph. Laura mungkin boleh membacakan para tamu kita malam ini yang sudah boleh bergabung di chat komen, silakan. Baik, yang sudah bergabung pada malam hari ini bersama-sama dengan kita, ada Ibu Rohani Raja Guguk, ada Ibu Selerina Sihaan, ada Ibu Meriski Sihaloho, ada Bapak Kris Sihaan, ada Ibu Marida Sihaan, ada Bapak David Gordon. Itu yang malam hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Mungkin terlewat juga ada Ibu Lolita Hutapea tadi saya baca. Oke. Oh, Baik, iya. nanti kita akan kembali lanjutkan. Kami persilakan kepada Pendeta Joseph Ringo memberikan pembahasannya. Baik, terima kasih kepada Pendeta Manurung yang sudah menuntun kita dalam pembahasan ini. Terima kasih juga Pendeta Papahan yang sudah mendahului dalam tema besar kita, pelayanan Kristus dalam bait suci di surga. Nah, saudara-saudaraku, tentu kita sekarang akan coba melihat bahwa di dalam bait suci ada yang dikenal dengan imam. Dan dari kata imam ada keimamatan. Nah, imam itu adalah oknum yang melakukan pekerjaan keimamatan. Nah, saudara-saudaraku, yang menjadi menarik bagi kita adalah bagaimana kita memahami keimamatan. Nah, keimamatan itu sebenarnya adalah satu tanggung jawab pengantaraan yang diatur sedemikian rupa karena adanya gap, ya, adanya jurang pemisah. Yang tentu kita tahu berdasarkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu adalah karena dosa, ya. Jadi ada gap. Nah, di berbagai tempat kelihatannya ada juga satu kebiasaan, yaitu kalaupun pesta, kalau misalnya mau meminang, pasti bukan langsung yang punya anak yang akan melakukan tindakan berbicara. Ada namanya pihak keluarga tertentu. Jadi tidak langsung. Jadi bukan hanya dalam karena dosa maka terjadi ada pengantara, saudara. Namun di sini kita akan lihat ada pengantara yang sifatnya di dalam kebutuhan manusia berdosa adalah pengantara yang mampu memberikan solusi. Bukan hanya mau menyampaikan maksud daripada si berdosa, tetapi juga merasakan kebutuhan si berdosa dan bisa menggantikan posisi si berdosa. Nah, ini hebatnya pengantara yang sedang kita pelajari sekarang ini. Lalu kemudian di dalam bait suci itu segala hal yang merupakan bagian dari bait suci, mulai dari pelataran sampai kepada kemudian bait pertama atau bilik pertama sampai kepada bilik kedua. Karena kalau kita mau coba terangkan itu atau dapat bayangkan itu bait suci hanya terdiri dari 3 bagian. Pelataran di mana ada perlengkapan di sana mezbah korban bakaran dan kemudian mezbah pembasuhan. Lalu masuk kepada bilik yang pertama ada 3 perlengkapan. Dekat kepada tirai yang membatasi bilik pertama dengan bilik kedua ada yang disebut dengan tirai, di mana tirai ini menjadi tempat di mana darah kurban dipercikkan. Artinya bahwa dosa itu telah diletakkan kepada yang disebut sebagai pengantara itu. Lalu kemudian di dalam bilik ini ada 3 perlengkapan saya katakan tadi, 1 mezbah dupa yang langsung dekat dengan tirai, dan di sebelah kanan dan kiri ada mezbah roti pertunjukan, dan satu lagi namanya kaki dian. Semua ini adalah bagian daripada pengantaran itu sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat juga dalam istilah ketika manusia berdosa dalam konsep
yang diberikan oleh Alkitab dalam keimamatan, orang berdosa itu ketika dia sadar dia berdosa dan dia membutuhkan sesuatu yang harus dilakukan menyelesaikan dosanya. Nah, kenapa dia menyadari dia berdosa? Yang pertama, karena ada hukum. Kemudian, apa yang dituntut oleh hukum? Roma 6 ayat 23 mengatakan, hukum itu kalau dilanggar upahnya adalah kematian. Maka dia supaya dia tidak masuk ke dalam kematian yang kekal yang mengancam hidupnya, maka dia harus datang kepada imam. Dia bawa seekor domba. Dan kemudian dia akan di depan imam menyembelih domba itu. Sesudah itu domba akan dikelola. Lalu kemudian dikeluarkan perutnya dan lain sebagainya sesuai dengan aturan. Darahnya nanti ditampung. Darah itu dioleskan ke tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran, dan kemudian sebagian dibawa kemana? Ke tirai. Lalu dagingnya dimakan oleh imam. Tanda bahwa imam telah menerima pengakuan itu dan kemudian dialah sekarang yang menanggungnya. Nah, oleh karena itulah maka kenapa Yesus harus mati? Terjawab di sini. Karena Yesus sendiri yang menjadi pengantara dan penanggung. Nah, kemudian dalam konsep di dalam keselamatan, perumpamaan upacara bait suci adalah menunjukkan siapa yang menanggung kesalahan dan bagaimana kesalahan itu diselesaikan atau dosa itu diselesaikan. Ibrani pasal 7 ayat 25, Kristus dijelaskan di situ sebagai yang disebutkan oknum pemberi atau yang mengadakan rekonsiliasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Yesus sendiri turun dari surga. Nah, mungkin menjadi pertanyaan sebagai gambaran kepada kita, kepada saudara-saudara pemirsa adalah, kenapa harus Yesus yang turun? Sederhana sebenarnya jawabnya. Karena Yesus yang mencipta. Yohanes pasal 1, ayat 1-3 menjelaskan, Yesus yang mencipta. Jadi karena Yesus yang mencipta, dialah yang bertanggung jawab kepada kerusakan. Kita katakan dulu kerusakan daripada ciptanya. Tapi dalam konsep ini, keberdosaan. Dan itulah makanya Yesus yang melakukannya. Dan selanjutnya, dalam penyelesaian dosa, kita menyadari bahwa bait suci memperkenalkan dua pelayanan. Satu namanya pelayanan harian. Satu lagi pelayanan tahunan. Pelayanan harian berlangsung di pelataran dan kemudian masuk kepada bilik pertama. Tetapi pelayanan tahunan itu berlangsung satu kali dalam satu tahun. Ya, umumnya pelayanan ini digambarkan dengan berbagai upacara-upacara. Nah, upacara itu ada Paskah sekali setahun, menggambarkan Yesus juga. Kemudian yang paling besar dan yang paling penting namanya Hari Raya Grapira, Hari Raya Pendamaian. Di dalam Hari Raya ini ada 5 binatang yang dikorbankan. Ada 1 lembu, kemudian ada 2 domba, ada 2 kambing. Nah, kita berbicara kepada kambing. Kambing yang satu itu, kambing dari 2 kambing itu nanti 1 diundi. 1 itu akan dikurbankan, 1 itu akan dilepaskan. Nah, apa artinya ini? Sering sekali ada pengertian dari anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, yang berbeda-beda tentang kambing Azazel. Ada yang mengatakan kambing Azazel ini yang kemudian dilepaskan ke padang gurun setelah imam membawa darah pengorbanan itu ke dalam bilik ke dalam bait suci. Dan kemudian membuka tirai, lalu kemudian membawa darah itu ke tabut perjanjian. Nah, sesudah itu dia keluar, maka akan dilepaskanlah kambing Azazel dengan diundi juga orang yang akan membawanya, dan kemudian dibawa jauh ke padang belantara sampai kambing itu tidak boleh kembali. Nah, di sini ada 2 hal yang kita ketahui dalam penyelesaian dosa. Yang pertama, kambing yang pertama yang disembelih menggambarkan Yesus, di mana Yesus
menanggung kematian karena dosa-dosa kita. Sementara kambing yang kedua kepada si penyebab dosa. Ini kita sederhanakan. Kepada si penyebab dosa, Tuhan membuat dia harus menanggung akibat dosa yang telah dibuatnya. Baik didahului pertama di dalam mana? Di dalam surga, kemudian terus ke bumi, dan itu menggambarkan nanti bahwa setan sebelum mendapat hukuman yang final bagi dia, dia akan mengalami apa yang disebut dengan masa hening. Yang dalam istilah bahasa Alkitab, dia dirantai. Ya, ini bahasa figuratif. Nah, jadi kita melihat di sini, hari pendamaian ini uniknya adalah, ini dilakukan sekali dalam setahun. Inilah yang dimaksud dengan pemindahan dosa dan penyelesaian dosa. Di dunia dia berlangsung sekali setahun, tapi dalam surga dia sekali dalam satu periode dunia berdosa. Ya, dunia berdosa. Mulai dari kapan dunia berdosa? Mulai dari Adam sampai kepada apa? Kita sekarang satu kali periode. Kapan itu? Nah, ada satu juga pelajaran tentang itu, Daniel pasal 8, tapi kita tidak singgung, hanya kita ingatkan bahwa tempat kudus akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, itu berlangsung dalam waktu setelah 2300 petang berlaku. Nah, itu berakhir. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan bisa dapatkan itu berakhir pada saat 1844. Nah, pentingnya pelayanan bait suci adalah karena di sana diceritakan segala proses dan planning serta segala yang berkaitan dengan konsep keselamatan surga bagi kita manusia berdosa. Itu makanya ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, saya sampaikan di sini dulu, dan karena masih dia akan dilanjutkan, penekanan yang saya mau sampaikan adalah bahwa pendamaian itu bukan datang dari kita, tapi datang dari Allah. Makanya Yohanes melukiskan kata-kata itu yang sebenarnya Yesus menyampaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walau mulut Yesus mengatakan ini menunjukkan konsep pendamaian itu tidak datang dari ide manusia, tapi datang dari ide Allah yang begitu mengasihi ciptaannya. Demikian saya sampaikan, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta Joseph. Dan Laura, kita tiba sekarang yang berikut. Siapa Laura? Silakan. Baik, yang sesi ketiga akan disampaikan oleh Pendeta Zainal Bagarial, yaitu mengenai bait suci dalam nubuatan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan selamat malam kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Saya dikasih bagian ya, segmen dari nubuatan, bait suci surga dalam nubuatan. Jadi kalau sekilas kita lihat kalimat ini, kok ada bait suci dalam nubuatan? Tadi udah dijelaskan oleh pendeta ya yang terdahulu bahwa sesungguhnya kan bait suci yang di bumi adalah gambaran dari apa yang ada di sorga gitu. Sementara saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita lihat bait suci yang ada di bumi ini, baik yang dibangun oleh Raja Salomo ataupun yang dibangun oleh the Second Temple ya, oleh pada zaman Nehemia atau Ezra, atau yang diperbaharui oleh Raja Herodes. Nah, itu kan sudah mengalami kehancuran. Jadi bait suci yang dibangun oleh Salomo itu kan mengalami kehancuran pada zamannya Daniel. Sedangkan bait suci yang kedua, the Second Temple itu, yang dibangun oleh Nehemia dan kawan-kawan atau Jerubabel, dan diperbaharui oleh Herodes, itu juga sudah dihancurkan tahun 70. Nah, kalau kita lihat bahwa pelayanan Yesus itu
Karena bait suci itu menggambarkan pelayanan Kristus. Gitu. Jadi segala sesuatu upacara dalam bait suci itu lambang dari pelayanan Yesus Kristus, baik pengantaraan maupun pendamaian, ya, yang dilambangkan dengan pelayanan sehari-hari dalam bait suci dan juga pelayanan hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata ini kalau kita pelajari tidak bisa lagi bait suci yang di bumi ini menggambarkan semuanya itu. Makanya di dalam tadi udah disinggung oleh Pendeta Ringo-Ringo, Daniel 8 ayat 14 ya saya bacakan. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu. Nah, ini ada kata tempat kudus itu, bait suci. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sebenarnya kalau dalam berbagai terjemahan ya versi bahasa Inggris itu bukan dipulihkan dalam tempat yang wajar gitu ya, tapi akan di cleanse, akan disucikan kembali atau akan di restore gitu. Ini yang kita lihat Bapak Ibu bahwa memang Alkitab mencatat bahwa bait suci itu juga ada dalam nubuatan atau yang disebut dengan tempat kudus. Nah, memang kalau kita lihat dalam Alkitab ada nubuatan-nubuatan yang panjang ya. Nah, ini kan nubuatannya 2300 petang dan pagi. Gitu ya. Petang dan pagi sebenarnya itu hari ya. Tapi kalau kita lihat nanti nubuatan ini karena dikatakan dalam ayat 17 bahwa penglihatan itu dikatakan oleh malaikat kepada Daniel ya, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa, mengenai akhir zaman. Jadi sebenarnya memang bahwa 2300 petang dan pagi itu tidak cocok kalau hanya 2300 hari. Tetapi itu cocok kalau itu memang menunjuk kepada akhir masa atau akhir zaman. Itu pastilah menunjuk kepada pembuatan hari tahun gitu. Jadi 2300 tahun jadinya ya. Ini dalam Daniel 8 dan Daniel 9 ya sebenarnya itu adalah suatu gambaran dari nubuatan yang panjang yang terdapat dalam Alkitab selain dari Daniel 2 dan Daniel 7. Nah, Daniel 8 ini menggambarkan bagaimana ada hubungan dari nubuatan itu kepada pelayanan Kristus, kepada apa yang terjadi di bumi ini yang berhubungan dengan pelayanan Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, 2300 petang dan pagi dikatakan itu dimulai dari pada saat ya di dalam Daniel 9 ayat 25 ya. Maka ketahuilah dan pahamilah bahwa pada saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, inilah awal atau starting dari nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun. Nah, Yerusalem itu dibangun kembali atas perintah Raja Artasastra pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, nanti teman saya Alfonso Tarigan mungkin akan bisa lebih menjelaskan secara lebih detail ini semuanya. Ya, karena saya lihat bahwa Pendeta Alfonso Tarigan belajar khusus tentang ini ya. Maaf Pendeta, saya tidak belajar khusus tentang ini, tapi saya coba pelajari karena sudah diberikan. Saya sebenarnya lebih banyak belajar di Perjanjian Baru. Oke, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, setelah dihitung-hitung ya, mulai dari tahun 457 sebelum Masehi itu akan berakhir pada tahun 1844 setelah Masehi. Nah, ini diyakini kemudian adalah akhir dari masa pelayanan Kristus sebagai imam kita. Nanti dia akan berganti pelayanan masuk dari bilik suci ke bilik mahsuci, masuk ke dalam ke dalam pemeriksaan, penghakiman pemeriksaan. Nah, inilah yang saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang bisa kita sampaikan mengenai bait suci dalam nubuatan ini. Jadi yang paling jelas tadi dikatakan adalah bahwa setelah berakhir 2300 petang dan pagi, maka bait suci itu akan dipulihkan dalam
keadaan yang wajar, akan di-cleanse sebenarnya, akan di-restore. Ini juga menjadi suatu terminologi yang menjadi perdebatan di antara para teolog ya. Tapi kita kemudian mengambil suatu posisi bahwa itu melambangkan pergantian pelayanan Yesus ya, dari bilik suci ke bilik maha suci. Nah demikian sementara ini dari saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Sibagariang mengenai bait suci dalam nubuatan. Kalau saya baca di dalam pelajarannya ini dikatakan bahwa ini adalah merupakan fase atau masa dalam waktu pemulihan, pembersihan, dan juga penghakiman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi keempat yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Alfonso Tarigan, yaitu mengenai makna dalam pertentangan besar. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada kesempatan ini diberikan kepada saya untuk melanjutkan apa yang sudah dibahas tadi oleh rekan-rekan saya terdahulu. Nah, ini berbicara soal bait suci di surga dan juga berbicara tentang pertentangan besar ya, atau the great controversy theme. Ya, perlu kita ketahui bahwa ini adalah termasuk ajaran atau pengertian khusus yang hanya dimiliki oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya, jadi berbicara soal bait suci atau mikdas yang disebutkan tadi adalah ini dimiliki oleh beberapa agama-agama besar. Ya, misalnya Kristen, Islam, Yahudi memiliki pengertian sekilas sehubungan dengan bait suci ini, meskipun berbeda-beda atau mempunyai satu sudut pandang yang berbeda. Bahkan sangat berubah dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi bait suci yang ada di bumi ini secara khusus dipraktekkan oleh orang Yahudi dan dimengerti oleh orang-orang Kristen. Nah, namun ajaran atau pengertian tentang bait suci yang ada di surga itu hanya dimiliki dan dimengerti oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan pada malam hari ini bait suci yang ada di surga itu dilihat atau dicoba dijelaskan dari hubungannya dengan pertentangan besar atau pertikaian besar antara Kristus dan setan. Ini yang membuat lebih menarik lagi. Nah, masalah tentang dosa bukan hanya masalah di bumi kita ini. Tetapi masalah dosa adalah masalah keseluruhan di alam semesta ini. Nah, jadi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah tidak hanya sekedar menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Tapi kedatangan Yesus ke dunia ini atau kematian Yesus di kayu salib adalah untuk tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tujuan yang lebih besar itu adalah dalam menyelesaikan pertikaian besar antara Kristus dan setan yang dimulaikan di sorga dan yang akan diakhiri di bumi ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ajaran Kristen secara general hanya memahami kematian Yesus Kristus itu adalah dalam konteks keselamatan manusia berdosa di bumi ini. Jadi pada umumnya skop dari kedatangan Yesus itu atau ajaran Alkitab itu adalah dari penciptaan Adam dan Hawa sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi Gereja Masehi Advent hari ke-7 melihat kedatangan Yesus ke dunia ini lebih besar
daripada hanya sekedar keselamatan saudara dan saya. Lebih daripada sekedar dari periode penciptaan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi jauh-jauh ke belakang, yaitu ketika dosa itu dimulaikan di surga oleh Lucifer sendiri. Dan sampai jauh ke depan, lebih jauh daripada kedatangan Yesus yang kedua kali, 1000 tahun kemudian, yaitu kedatangan Yesus yang ketiga kali, di mana dosa itu akan diakhiri. Jadi dari dosa masuk sampai dosa diakhiri, yaitu akhir daripada kerajaan 1000 tahun, itu tidak lagi mencakup keselamatan manusia. Tapi itu mencakup satu ajaran, the great controversy, atau pertikaian yang besar antara Kristus dan setan. Jadi mengapa banyak orang tidak mengerti ajaran tentang bait suci yang ada di sorga? Itu oleh karena disebabkan skop pelajaran yang mereka mengerti hanya dari penciptaan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi saudara-saudara, kita beruntung. Karena kita memiliki satu ajaran dan pengertian yang lebih terang benderang melihat kedatangan Yesus yang kedua kali adalah lebih besar daripada keselamatan manusia. Jadi ketika kita mengikut Kristus, tanda kurung, maksud saya adalah khususnya mereka yang menerima ajaran gereja Masehitan hari ke-7. Tidaklah untuk sekedar keselamatan. Tidak hanya sekedar bagaimana supaya selamat, tetapi bagaimana kita terlibat dalam the great controversy itu, berada di pihak Allah, dalam membela karakter Allah, dalam membela hukum Allah. Jadi penurutan kita bukanlah penurutan untuk keselamatan. Penurutan kita adalah penurutan untuk membela karakter Allah, hukum Allah dalam konteks pertikaian besar antara Kristus dan setan. Nah, jadi bait suci yang ada di bumi ini adalah menjelaskan rencana keselamatan. Kenapa? Karena memang ada di bumi ini. Tetapi itu hanya satu gambaran yang lebih luas dan lebih jauh tentang pertikaian besar antara Kristus dan setan. Jadi masalah bait suci ini kita harus melihat dari sudut pandang the great controversy. Jadi bait suci yang ada di sorga tidak hanya sekedar berbicara soal bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, tetapi bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa dalam konteks pertikaian besar. Karena ada isu yang dimunculkan oleh Lucifer ketika dia memberontak di sorga. Setidak-tidaknya ada 4 isu. Tapi kali ini saya tidak membahas semuanya karena itu bukan topik kita. Satu isu saja yang dipertikaikan dalam the great controversy itu adalah soal karakter Allah. Karakter Allah yang dipertanyakan oleh Lucifer. Sehingga makhluk cerdas yang lain meragukan Allah itu benar atau salah. Allah itu baik atau jahat. Ini dipertanyakan karakter Allah, diragukan. Allah tidak bisa, atau Tuhan tidak bisa menjawabnya secara kata-kata. Tapi Tuhan harus menjawabnya secara bagaimana itu terjadi di dalam sejarah. Itulah sebabnya. Karena karakter Allah itu dipertanyakan di dalam the great controversy itu, maka Allah menjawabnya melalui sistem bait suci itu, di mana melalui sistem bait suci ini, karakter Allah itu akan dipertahankan, akan dibela. Nah, tadi kita sudah bahas, atau Pendeta Siringoreng tadi bahas, bahwa bait suci itu adalah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah deal atau berurusan dengan dosa. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Nah, ada 3 kelompok manusia dalam sudut pandang makhluk cerdas.
dalam sudut pandang Allah, dalam sudut pandang Tuhan, hanya ada dua kelompok manusia. Manusia yang jahat, manusia yang bertobat. Hanya itu saja dua kelompok dalam sudut pandang Tuhan. Tapi dalam sudut pandang makhluk cerdas, malaikat-malaikat yang tidak jatuh ke dalam dosa, ada 3 kelompok manusia. Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Tiga kelompok manusia itu yang mana saja? Yang pertama adalah manusia yang jahat, yang jelas-jelas dia menolak Tuhan, menolak Yesus Kristus. Jadi dalam sudut pandang Alkitab, berbicara soal jahat atau baik, itu bukan berbicara soal berdosa atau tidak berdosa. Tapi jahat atau baik itu adalah berbicara soal menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Karena kita semua orang jahat. Yang membedakan kita dengan orang jahat yang lain adalah kita memiliki pengganti, substitution. Jadi kematian kita digantikan oleh kematian yang lain. Ini yang membedakan kita. Jadi kita tidak lebih baik dari orang jahat yang lain. Tetapi yang membedakan kita menerima kematian Yesus sehingga kejahatan kita itu tidak diperhitungkan Tuhan sebagai kejahatan kita. Tapi itu diambil oleh Yesus Kristus menjadi pengganti bagi kita. Oke, jadi kelompok yang pertama adalah kelompok manusia jahat yang tidak bertobat. Nah, ada dua kelompok yang lain. Kelompok yang lain itu adalah kelompok yang bertobat, baik, dan memang benar-benar bertobat. Genuine, murni. Namun ada kelompok yang ketiga yang samar-samar. Pura-pura baik. Kelihatannya dia baik, tapi sesungguhnya dia tidak baik. Tapi siapa yang bisa membedakannya? Karena sama-sama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sama-sama mengakui kematian Yesus. Sama-sama mengakui Kristen. Sama-sama mengaku pengikut Kristus. Itulah sebabnya nama mereka sama-sama terdapat dalam kitab kehidupan. Dalam terang Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8 yang dibahas tadi sebelumnya, mereka yang pura-pura baik ini digambarkan sebagai mereka yang tergabung dalam satu sistem perbaktian yang palsu. Sistem perbaktian yang palsu ini diprakarsai oleh tanduk kecil. Nah, tanduk kecil ini adalah satu sistem yang menerima Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka hanya pura-pura menerima Kristus, pura-pura menerima sistem yang ditawarkan oleh sorga, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya mengajarkan sesuatu yang lain, yang akhirnya membawa orang dari sistem perbaktian yang sesungguhnya. Dan dalam istilah Alkitab kita kenal sebagai tanduk kecil. Nah, makhluk-makhluk cerdas yang ada di sorga tidaklah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang pura-pura baik. Nah, dalam istilah Perjanjian Baru ada lalang dan gandum. Sewaktu masih muda, kelihatannya lalang dan gandum itu sama. Padi dan lalang itu kelihatannya sama. Hanya nanti kalau sudah semakin besar dan semakin tua akan kelihatan apa bedanya. Lalang itu akan tegak terus berdiri ke atas, sedangkan gandum itu akan semakin tunduk ke bawah. Nah, saudara yang kekasih, dalam menjawab
pertanyaan ini, oke, sebelum tiba ke sana, membedakan antara makhluk cerdas yang tidak jatuh ke dalam dosa adalah mudah bagi mereka untuk membedakan mereka yang menolak Yesus Kristus karena jelas nama mereka tidak terdapat dalam kitab kehidupan. Tetapi mereka sulit membedakan antara yang baik dan yang jahat. Maksud saya adalah yang baik dan pura-pura baik, karena sama-sama nama mereka terdapat dalam kitab kehidupan. Maka oleh sebab itu Allah atau Tuhan harus membuat penghakiman. Penghakiman itu Tuhan jelaskan dalam sistem bait suci. Baik bait suci yang ada di bumi, baik bait suci yang ada di surga. Saudara perhatikan, bait suci yang ada di bumi tidak termasuk orang di luar dari bangsa Yahudi. Hanya orang Yahudi. Nah, demikian juga bait suci yang ada di surga itu hanya mencakup nama-nama mereka yang terdapat dalam kitab kehidupan. Jadi dalam penghakiman itu, Tuhan akan menjelaskan kepada makhluk cerdas. Ini nama-namanya terdapat dalam kitab kehidupan. Tapi orang ini adalah orang yang pura-pura baik. Itulah sebabnya namanya akan dikeluarkan dari kitab kehidupan. Jadi pada waktu Yesus datang kedua kali, nama-nama yang pernah masuk dalam kitab kehidupan itu sudah bersih. Dalam hal itulah disebutkan bait suci yang di surga itu dibersihkan dari nama-nama orang yang pura-pura baik. Jadi bila mana Yesus datang ke dunia ini dan hanya orang yang benar-benar sejati yang akan bangkit dari kubur, atau hanya orang yang sejati, orang-orang Kristen yang sejati, yang akan diubahkan dan siap masuk ke dalam kerajaan sorga, maka makhluk-makhluk cerdas yang ada di sorga tidak lagi mempertanyakan, oh Tuhan, kenapa itu pendeta Manurung? Kan namanya terdapat dalam kitab kehidupan. Tapi kok dia tidak diangkat masuk ke dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini tidak akan muncul lagi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, karena sudah ada investigasi yang kita kenal tadi sebelumnya oleh Pendeta Sibagariang, 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana ada investigasi. Jadi ada 3 tahap penghakiman. Tahap yang pertama adalah tahap investigasi. Tahap yang kedua adalah tahap kajian ulang. Tahap yang ketiga adalah tahap eksekusi. Nah, tahap investigasi ini gunanya bukan untuk Tuhan. Jadi semua penghakiman ini gunanya secara langsung bukan untuk Tuhan. Jadi tahap investigasi ini yang dimulaikan 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, tujuan utamanya adalah untuk memperjelas pengertian dari makhluk-makhluk cerdas yang tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa. Kenapa orang ini sudah ada dalam kitab kehidupan, tapi kemudian tidak masuk ke dalam kerajaan sorga? Jadi semua pertanyaan makhluk cerdas tentang karakter Allah dan bagaimana Allah menyelesaikan masalah dosa, itu dijawab 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kaitannya dengan orang yang ada namanya dalam kitab kehidupan. Setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, ada masa 1000 tahun sampai kedatangan Yesus yang ketiga kali. Pada masa ini akan dilakukan juga penghakiman. Penghakiman itu bukan membahayakan mereka yang sudah diselamatkan. Itu hanya satu pengkajian ulang untuk menjelaskan karakter Allah atau bagaimana Allah menyelamatkan manusia berdosa bagi orang yang diselamatkan. Jadi penghakiman
kerajaan 1000 tahun itu bukan untuk makhluk cerdas, tapi adalah untuk mereka yang akan diselamatkan. Sehingga saudara dan saya, bila mana kita diselamatkan, tidak akan bertanya-tanya, kok si Anu itu baik ya, tapi kok nggak ada di sorga. Atau orang ini kok jahat ya, pembohong, pencuri, dan pembunuh. Kita tahu dia jahat sekali. Tapi kemudian kita temukan dia ada di sorga. Tentu kita mempertanyakan Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu. Karakter Allah dibela di dalam penghakiman ini. Jadi kita akan tahu jelas mengapa seseorang itu diselamatkan dan mengapa orang itu tidak diselamatkan. Selama 1000 tahun. Nah, di akhir dari selama 1000 tahun, setelah jelas semuanya, bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa ini, maka akan turun kembali ke bumi ini. Orang-orang jahat akan dibangkitkan. Tapi pada waktu mereka dibangkitkan, mereka juga tidak langsung dihukum oleh Tuhan. Langsung dibinasakan dalam api neraka. Tetapi Tuhan akan memberikan kesempatan kepada mereka. Apa sebabnya, apa alasannya mereka dibinasakan? Apa alasannya nama mereka dikeluarkan dari kitab kehidupan? Sehingga baik orang benar, baik orang jahat, baik makhluk cerdas yang tidak jatuh ke dalam dosa, semuanya akan mengerti karakter Allah. Semuanya akan mengerti bahwa ketika Tuhan menyelamatkan seseorang dan ketika Tuhan membinasakan seseorang, itu semuanya adalah dalam terang karakter Allah yang benar, yang tidak pernah salah. Dan setelah itu semuanya jelas bagi orang jahat sekalipun, maka tibalah saatnya api neraka itu akan membinasakan mereka. Sehingga pada waktu api neraka itu datang, mereka tidak lagi mempersalahkan Allah. Mereka melihat bahwa adalah layak mereka dibinasakan. Bahkan setan sendiri sekalipun dan malaikat-malaikatnya akan mengakui bahwa Allah itu benar, bahwa Tuhan itu kasih, bahwa Tuhan itu adil. Tetapi pengakuan mereka adalah sebuah pengakuan bukan dari hasil pertobatan, tapi itu adalah sebuah pengakuan oleh karena fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Demikianlah yang dapat saya berikan, bait suci yang ada di bumi sekilas yang sudah disampaikan teman-teman tadi, dan juga bait suci yang ada di sorga, dalam kaitannya dengan the great controversy, atau pertikaian antara Kristus dan setan, pertikaian antara yang benar dan yang salah. Dengan demikian, di akhir daripada 1000 tahun, mana-mana orang-orang jahat, setan dan malaikat-malaikatnya dibinasakan, pertikaian itu akan berakhir dan selesai untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah timbul kembali untuk masa kekekalan. Terima kasih dan semoga ini bisa menolong. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Pendeta Alfonso Tarigan mengenai makna dalam pertentangan besar. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan. Ini yang memandu saya atau Pendeta Manurung? Ya, silakan Laura. Baiklah, ini saya ada sebuah pertanyaan. Ya, ini pernah saya baca, yaitu di mana dikatakan di dalam kutipan dari tulisan Ellen G. White, yaitu seperti pada zaman dahulu dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggung ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi.
Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Itu di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 441. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah, apakah yang dia katakan adalah dua hal yang menyatakan bahwa mereka adalah yang berhak memperoleh manfaat pendamaiannya? Dan yang pertanyaan kedua adalah, mengapakah pemahaman begitu penting dipegang oleh umat Allah, khususnya dalam pencobaan pada akhir zaman? Itu kira-kira pertanyaannya. Mungkin ada dari narasumber yang ingin menyampaikan jawaban dari dua pertanyaan tersebut, kami persilakan. Ya, mungkin Pendeta Leroy bisa memberikan buah pikirannya sedikit, silakan. Mudah-mudahan saya benar dalam menghadapi pertanyaan ini ya. Ada dua generasi ya, generasi yaitu generasi simbol, katakanlah seperti itu gampangnya ya. Lalu ada generasi yang aslinya, kan begitu. Seperti itu kutipan ini ya. Jadi ini kan sebenarnya reaksi terhadap tulisan ya, tulisan dari Ellen White ya, yang mengatakan ada semacam comparison ya, ada perbandingan antara dulu orang begini, yang sekarang juga begini. Lalu dibuatlah semuanya persamaannya dan segala macam. Nah, kemudian dibuat pertanyaan, apakah yang dikatakan maksudnya seperti apa ini? Apa ini bisa dibilang sama? Ya, memang begitu sama ya. Dalam pengertian begini, walaupun orang yang lahir dan hidup pada zaman sebelum Yesus itu tetap memperoleh manfaat dari pengampunan Yesus itu, Jadi walaupun dia lahir dan hidup di generasi sebelum Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia, untuk kemudian menunaikan tugas korban pengganti. Ya. Jadi itu esensinya. Karena bagaimanapun itu tetap melabuhkan saumnya pada realita, pada kenyataan, bukan pada bayangan. Tapi bayangan ini pun dilegitimasi oleh kuasa Tuhan dalam memperkenalkan beginilah caranya aku memberikan solusi terhadap dosa. Nah, tadi saya suka dengan istilah Pendeta Ringo tadi ya, karena ada gap. Ya, jadi kita tidak bisa langsung jadinya ya. Karena apa? Karena Allah terlalu kudus, sementara kita sudah jatuh dalam dosa. Lalu disiapkanlah seperti ini. Tapi walaupun kita berbeda generasi, kita yang lahir setelah zaman Kristus, kita tahu bahwa kita beriman. Jadi artinya kita bisa looking back, oh Yesus telah mati ya di Golgota pada tahun 31 itu ya, pertengahan. Ya, kita dapat. Tapi kemudian di waktu yang sama jangan pernah berpikir bahwa hanya kita yang dapat benefit, tapi juga mereka yang hidup sebelum zaman Yesus. Tapi ingat, identifikasinya harus ada bahwa mereka yang percaya. Jadi iman itu berlabuh jauh ya ke dalam ke dalam bilik yang maha suci itu ya. Jadi itu keimanannya. Mungkin saya berikan sebuah contoh ya, seperti misalnya dua orang yang pertama kali membuat korban ya, mempersembahkan korban. Istilah yang digunakan misnah kalau nggak salah ya, dia pakai istilah itu ya, minka, dia memberikan sesuatu ya. Ada dua, dan mereka ini dua bersaudara, namanya Kain dan kemudian satu namanya Habel. Artinya Habel ya nafas saja begitu, dua-duanya memberikan kan begitu. Tapi coba kita perhatikan bahwa yang satu mempersembahkan tapi tidak ada imannya, dia tidak percaya. Jadi dia pikir bahwa dialah sebenarnya bisa menjadi penyelamat. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kan begitu. Sementara yang satu tidak. Yang satu, dia melabuhkan imannya kepada juru selamat yang akan datang. Walaupun dia mengorbankan simbol, kan begitu. Ini simbolnya. Tapi dia melabuhkan percayanya
kepada sesuatu yang akan datang, realita itu sendiri. Kira-kira demikian. Jadi bagi saya, kita tetap dapat benefit, tapi jangan pernah lupa, jangan take for granted. Oke, saya tidak punya, Pak. Ingat ayat besar kita, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya. Jadi harus ada kepercayaan di situ. Walaupun kita nggak bisa bilang take credit on our trust. Oke, saya punya iman, itu usaha saya. Oh tidak. Rasul Paulus juga katakan bahwa bahkan iman itu pun pemberian. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lain dari Pendeta Joseph Ringo, silahkan. Terima kasih, Laura. Kepada pemirsa semua yang bisa menyaksikan tayangan ini, kami menyampaikan selamat malam. Dan satu hal yang mungkin kita harus baca dengan cermat dan menjadi alasan adalah, dan menjadi pertanyaan adalah, di dalam kata-kata atau kalimat yang berikut ini. Ya. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan. Ya. Kenapa perlu pemeriksaan? Tadi kalau Pendeta Tarigan sudah menyampaikan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus jelas. Itu dia. Kejelasan itu adalah kalau dari saya mengatakan, pandangan saya dulu, motif apa yang membuat saya melakukan? Motif apa yang mendorong saya percaya? Motif apa yang membuat saya mau menerima keselamatan itu? Nah, jadi kita tahu bahwa ada satu hal yang sedang mau dipertanyakan tentang Allah. Adilkah Allah itu? Atau sebenarnya itu karena dia berkuasa? Nah, itu dia. Jadi karena dia berkuasa, dia absolut, apa saja boleh dilakukannya. Jadi siapa saja boleh diselamatkan dan lain sebagainya. Keadilan Allah harus dilihat dari sudut pandang bagaimana dia memberlakukan hukumnya dan harus match dengan segala keputusan yang dihasilkan oleh Allah sebagai the ultimate apa itu ya, yang paling berkuasa, ya, the ultimate power. Nah, oleh karena itulah maka hati setiap orang yang berdosa ini kan digambarkan dengan dalam Alkitab agak unik, ya. Dalam Yeremia 17 keunikan itu disebut dengan hatinya telah membatu. Siapakah dapat mengetahuinya? Ya kan? Kemudian hati itu juga digambarkan seperti tadi yang digambarkan oleh Pendeta Pak Pahan, Kain. Dia menurut, jelas menurut. Dia membangun mezbah, jelas dia membangun mezbah. Dia berbakti, dia berbakti. Dia datang kepada Allah, dia datang kepada Allah. So what? Motif. What the motivation? Ya. Apa motif yang terkandung di bawah? Makanya perlu pemeriksaan agar keadilan dari segala hal dapat diterima oleh semua orang. Nah, kemudian di sini berkaitan sebenarnya jawaban pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Mengapakah pemahaman begitu penting dipegang oleh umat Allah khususnya dalam pencobaan pada akhir zaman? Kenapa? Karena ketika saya tahu, ketika saya mengerti, ketika saya pahami, itu bisa menjadi penggerak bagi saya. Saudara, saya yakin saudara tak akan mungkin mau menjadi Advent kalau Anda tidak mengerti apa itu Advent. Tak akan mungkin Anda mau menjadi orang Kristen kalau Anda nggak mengerti apa arti Kristen yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar label ya, atau tompang nama di sini. Bukan. Tapi itu lebih daripada sekedar label. Itu adalah sebuah power yang membuat kita nanti akhirnya berjalan dengan istilah bahasa Jakarta anteng. Ya. Berjalan dengan anteng. Jadi nggak ada beban. Lalu sampai mati sekalipun nggak ada pedulinya dia. Sama seperti Jerome pada waktu Jerome atau Hus itu pada waktu dia dibakar, hidup-hidup disaksikan orang banyak, dia menyanyi sampai habis apa? Badannya dan suaranya lenyap dalam apa? Api itu. Kenapa dia begitu anteng menerima apa? Menerima hukuman itu? Karena bagi dia sudah mengerti. Ini bukan the end of the life. Ini bukan akhir daripada hidup. Ini adalah sebuah bagian daripada bagaimana saya menjadi bau harum
sebagai persembahan harum di mata Tuhan. Nah, ini akan panjang lagi kalau saya coba sampaikan. Tapi itulah pandangan jawaban yang saya bisa berikan, karena investigasi yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, Pendeta Alfonso Tarigan, itu adalah merupakan bagian dari salah satu yang dipertanyakan oleh setan. Allah itu adil atau tidak? Dan ternyata investigasi itu menunjukkan Allah itu adil. Dan keadilannya didasarkan atas kasih yang luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ini Laura semakin asik ini. Telah muncul beberapa pertanyaan, namun sebelumnya mungkin Laura boleh baca. Ini ada beberapa yang sudah bergabung juga. Ya, silakan Laura lihat yang bergabung di Facebook kita sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Baik, yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini ada Pendeta Edwin Sardiana, ada Ibu Pang Melonto, ada Bapak Melsin Martinus, ada Saudara Fani Raja Guguk, dan juga Ibu Georgina Barahama. Itu sih yang kelihatan di saya, Pak Pendeta. Oh ya, ada juga di sini yang kelihatan di saya, ada Olin, ada Ibu Emilia. Ya. Juga Bapak Moritz. Baik, kita tiba pertanyaan yang kedua, ini menarik dari Bapak Kris. Selamat malam. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan bahwa pelayanan di Bait Suci merupakan gambaran yang intinya tentang proses keselamatan oleh Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah makna perabotan Bait Suci pada masa kita saat ini setidaknya ada mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, meja roti sajian, 7 kaki dian, mezbah penutupan dan tabut perjanjian. Terima kasih. Ini mungkin bisa saya sampaikan kepada Pendeta Zainal, lalu nanti dilanjutkan oleh Pendeta Alfonso Tarigan. Mungkin Pendeta Zainal ada yang mau disampaikan, silakan. Pendeta Tarigan dulu. Siap, silakan Pendeta Tarigan. Pertanyaan Bapak Kris. Ya, baik. Terima kasih, suatu pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi secara general kita mengerti dan sudah juga diberikan tadi pendahuluan adalah bait suci dan sistem bait suci itu adalah menggambarkan rencana keselamatan dan juga adalah penyelesaian pertikaian besar antara Kristus dan setan. Nah, kenapa saya sampaikan ini secara general? Karena ada itu secara spesifik nanti yang kita boleh dapatkan dari dalam Alkitab, tetapi juga ada banyak hal detail yang lain yang Alkitab tidak memberikan penjelasannya. Jadi saya mulaikan dengan hal yang demikian. Ya, jadi bait suci dan sistem. Jadi bukan hanya perabot, tetapi juga sistemnya, upacaranya itu adalah menggambarkan rencana keselamatan dan bagaimana Allah menyelesaikan pertikaian besar. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, ada hal-hal detail nanti yang tidak dapat jelaskan oleh Alkitab. Misalnya ukuran bait suci itu sendiri, berapa tingginya, berapa lebarnya, itu semuanya ada, tetapi jangan sampai kita tanyakan terlalu mendetail di mana Alkitab tidak memberikan penjelasannya. Nah, tetapi sejauh apa yang ditanyakan tadi adalah bahwa sehubungan dengan perabot-perabot setidak-tidaknya ada kaki dian, ada mezbah korban bakaran tadi disebutkan ya. Jadi ada tabut perjanjian. Jadi ini adalah melambangkan Kristus dan karakternya. Ya, Kristus dan karakternya. Jadi semuanya ini adalah digambarkan dengan satu ilustrasi untuk lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya. Jadi dalam Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes misalnya kita banyak melihat Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Akulah roti yang turun dari sorga. Akulah," apa katanya? "Akulah
akulah apalagi ada banyak ya, akulah gembala yang baik. Jadi Yesus banyak sekali menggunakan kata aku yang merujuk kepada apa? Yang merujuk kepada dirinya sendiri, lambang-lambang itu. Nah, jadi dalam bait suci itu lambang-lambang ini adalah menggambarkan Kristus dan karakternya dan perbuatan-perbuatannya. Ya, sebagai contohnya adalah bahwa Yesus sebagai terang dunia yang digambarkan dalam kaki Dian di sana. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai penyedia kebutuhan kita yang digambarkan sebagai roti hidup. Ya, dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, namun tidak mencakup hanya Yesus Kristus, tapi mencakup apa yang dia lakukan dan karakter Allah itu sendiri yang diberikan di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk satu gambaran supaya lebih mudah dimengerti oleh manusia dan juga makhluk-makhluk cerdas yang tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pendeta Zainal, ada pandangan tambahan, silakan. Oke, memang tentunya memahami bait suci ini tergantung banyak penafsiran orang ya. Tapi memang secara umum bahwa kita menafsirkan bait suci itu merujuk kepada semua pelayanan Yesus, baik itu perabotannya maupun tata cara upacaranya gitu. Jadi kaki Dian misalkan, atau roti sajian, ya misalkan orang bisa menafsirkan itu bahwa Yesus adalah terang. Gitu. Kaki Dian itu memberikan terang. Misalkan. Lalu Yesus katakan nanti akulah terang dunia. Lalu roti sajian, ya bisa juga orang menafsirkannya, misalkan Yesus katakan akulah roti hidup. Mungkin itu kalau saya katakan bahwa memang kita untuk menafsirkan itu secara tepat maknanya ya, maka tergantung kepada pemahaman gereja masing-masing. Jadi di sini yang jelas dari kita adalah bahwa semua perabotan alat-alat di bait suci itu, dan semua sistem upacara, semua tata cara, bahkan domba itu sendiri, nah kita akui itu merujuk kepada Yesus Kristus, pelayanannya, terutama pelayanan di surga. Jadi secara detail-detail mungkin ya saya juga tidak bisa sampaikan gitu ya, tapi hanya secara umum saja. Baik, terima kasih. Baik, Pendeta Joseph Ringo mau menambahkan? Kami lihat ada raise hand di sini. Silahkan. Terima kasih Laura, dan terima kasih kepada Pendeta Tarigan dan begitu juga Pendeta Bagaria. Saya sangat senang karena sebenarnya kita sudah mengerti bahwa seluruh perlengkapan bait suci itu secara general itu menggambarkan Yesus. Mezbah korban bakaran menggambarkan Yesus yang dikurbankan. Mezbah pembasuhan menggambarkan darah Yesus yang membasuh. Masuk ke bilik yang pertama, ada 3 perlengkapan di sana. Begitu masuk langsung kita pertama kali lihat di depan adalah mezbah dupa, menggambarkan doa-doa pengantaran Yesus di pihak kita, untuk pihak kita. Kemudian sebelah kanan kita melihat ada meja roti. Yesus dalam Yohanes 6 mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, ia akan hidup. Ini luar biasa. Tapi bahasa itu bahasa figuratif. Ya. Kemudian masuk ke sebelah kiri, kita menoleh ke sebelah kiri setelah masuk ke dalam, kita menemukan kaki Dian. Kaki Dian menggambarkan apa? Terang, sinar. Yesus sendiri itu. Dan Yesus mengatakan dalam buku Yohanes, akulah terang dunia. Ya. Kemudian setelah kita masuk ke dalam tirai, setelah
di balik tirai itu ada namanya tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini menggambarkan Bapa. Yesus berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Satu dalam rencana, satu dalam planning untuk kebaikan manusia yang begitu dikasihinya. Oke? Nah, tetapi lihat, ada beberapa manfaat yang bisa kita aplikasikan. Salah satu contohnya begini. Paulus menyinggung dalam bukunya 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-3. Mengenai bait suci itu digambarkan Paulus dalam beberapa hal. Satu, bait suci dalam arti literal itu adalah bangunan bait suci. Baik yang dibangun oleh Musa, kemudian yang dibangun juga oleh Salomo, maupun yang direhab lagi kembali oleh Zerubabel dan kemudian terus direhab lagi oleh Herodes, itu fisik. Tapi dia juga mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Benar. Ya toh? Tubuh kita ini bait suci dan tempat berdiam roh Allah lagi. Lalu kemudian masih kita lihat lagi bagaimana Paulus mengatakan bahwa community atau perkumpulan umat-umat Tuhan juga adalah bait suci Allah. Oke, lihat ini perkembangan. Dan kalau dia bait suci Allah, berarti tiga-tiganya ada di dalam. Khususnya di bilik pertama itu ada di dalam. Karena bagian yang kedua itu adalah menghadapkan diri kita kepada tata Allah. Apa tiga-tiga yang di dalam itu? Sebagai seorang yang bait suci Allah, maka ditemukan di dalam diri kita satu. Kita harus banyak membangun komunikasi dengan Allah melalui doa-doa. Doa kita kepada Yesus untuk kemudian disampaikan kepada Bapa. Tetapi tidak hanya itu, kita harus juga memberikan waktu kita untuk menggali firman Tuhan, menikmati manna rohani kita. Itulah roti yang di sebelah kanan. Tapi kalau kita sudah berdoa dan kemudian kita sudah makan roti, sudah kenyang dan sudah mengerti, kalau kita tidak bisa menunjukkan lewat cahaya terang kehidupan kita, gagal bait suci itu. Dan inilah yang diinvestigasi dalam penghakiman itu, saudara. Kenapa bait suci ini diperlukan? Nah, jadi kalau kita lihat lebih luas, maka sangat-sangat banyak ya yang dapat kita lihat dari perlengkapan bait suci itu mengajarkan berbagai hal kepada kita. Itu makanya dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-14 kalau saya tidak salah ya, dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Bahkan digambarkan seperti kota yang terletak di atas bukit, tidak mungkin tidak kelihatan pada waktu malam pasti. Kenapa lampu-lampunya akan kelihatan begitu apa? Banyak bertaburan seperti bintang. Itu menunjukkan bahwa di situ ada apa? Ada kota. Nah, kalau ini, mohon maaf ini Laura, ada di sini pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan ini juga dari Saudara Haynes. Dikatakan, kita tahu di zaman Yesus masih ada tirai sebagai salah satu perebutan bait suci. Apakah peralatan lain seperti mezbah pedupan, mezbah bakaran, dan lain-lain masih ada dalam zaman itu? Kapan peralatan itu sudah tidak ada di bait suci? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau sifat daripada bait suci itu tidak kekal. Itu adalah sebuah bagian daripada cara Tuhan menyampaikan sesuatu yang menuju kepada intinya atau realitanya. Kalau saya boleh kutip istilah yang dipakai oleh hamba Tuhan Pendeta Pak Pahan. Realitanya apa? Yesus. Ketika realitanya sudah datang, itu tidak berlaku lagi. Itu makanya ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah dua, bukan dari bawah ke atas, seakan-akan manusia menyobeknya, tapi dari atas ke bawah. Dan pada saat yang sama, ada satu penggambaran diberikan oleh pena inspirasi. Saat itu, imam sedang memegang pisau dan memegang domba untuk disembelih. Tiba-tiba, lepas dan domba lari. Semuanya menjadi apa? Semuanya menjadi gagal. Artinya, sejak kematian Yesus di kayu salib, semuanya itu telah memenuhi kegenapannya. Nah, itu dia. Telah memenuhi kegenapannya. Nah, sekarang bagi kita apa? Bagi kita pengetahuan yang dibangun melalui simbol-simbol itulah yang menjadikan kita semakin mengerti betapa dalam, betapa luas, dan betapa tingginya kasih Allah kepada kita.
Nah, jadi kalau ada pertanyaan nomor 2 dari saudara Hens, apakah alat itu juga terbelah atau hancur kehilangan maknanya saat Kristus mati? Ya, alat-alat itu nggak ada yang terbelah. Tetapi pada waktu kehancuran Yerusalem tahun 70, semua bait suci itu rata dengan tanah. Matius pasal 24 ayat 1 dan 2 menjelaskan tidak satu batu bertindih pun ditemukan di sana. Oke? Jadi dengan kata lain, itu memenuhi kegenapannya, memenuhi maksudnya. Setelah memenuhi maksudnya, maka itu tidak lagi ada di dunia ini. Yang ada adalah bekasnya. Yang kemudian bekasnya inilah yang kemudian agak dibesar-besarkan sekarang ini, seakan-akan Yerusalem akan hidup kembali seperti yang dinubuatkan dalam beberapa nubuatan para nabi. Nah, jadi walau bait suci tidak ada lagi dilihat oleh mata kita, tetapi konsep pemahaman kita tentang bait suci, bentuknya, ukurannya, dan lain sebagainya tetap ada hadir di dalam kerohanian kita, di dalam pemahaman Alkitab yang kita miliki. Dan karena itulah maka memahami bait suci dengan baik dan benar akan membangun kehidupan kita yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Demikian saya sampaikan sebagai tambahan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah disambung tadi, mantap pertanyaan Saudara Hens. Mungkin Pendeta Lore ada tambahan untuk tambahan ini yang disampaikan oleh Saudara Hens tadi. Ya, bagaimana tirai tadi terbelah, silakan mungkin ada sedikit tambahan Pendeta Leroy. Ya, saya hanya mau approach dengan cara yang sederhana ya. Kita berusaha semuanya membuat sederhana. Tapi izinkan saya untuk share my thought on this ya. Kita tahu bahwa kita ini manusia materialistik ya. Jadi kita aware dengan hal-hal yang kita lihat. Kita aware dengan hal-hal yang kita bisa jam, kita bisa respon atau kita bisa dapatkan melalui indrawi kita. Nah, itulah sebabnya betapa penting kita mencoba memahami. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita ya yang waktu itu, saya lupa tahun berapa, tahun 2017 barangkali ya, di Cibodas ada satu perkemahan besar di sana dengan tema besar Sanctuary. Dan saya mau katakan bahwa ada begitu banyak orang muda, termasuk orang tua, pada hari Sabat masuk ke bait suci itu, dan saya lihat ada banyak yang menangis. Real kan? Jadi itulah gunanya bahwa mempelajari sesuatu, apalagi kalau kita bisa visualisasikan, walaupun jangan pula terkecoh seperti tadi ada pesan dari Pendeta Tarigan untuk jangan sampai terlalu materialistik, harapkan ini terlalu banyak ukuran sampai pada akhirnya kita terjebak kepada sesuatu yang seharusnya tidak ya. Nah, tapi ada hal-hal yang penting. Sama seperti kalau kita melihat masa lalu kita bisa mempelajari banyak hal. Ya. Orang yang bijak akan belajar dari sejarah juga ya. Pengalaman menjadi guru yang terbaik. Nah, sama seperti itu juga. Jadi ada realita yang kita bisa lihat. Ada subjek, ada objek-objek yang penting yang bisa menolong kita untuk memahami. Jadi itulah sebabnya ketika ditanya, apa pentingnya? Penting sekali. Walaupun mungkin bukan era kita lagi. Kita sekarang sudah mengarah ke sana. Tapi tetap saja ketika kita sampai ke sana pun, saya beberapa kali ikuti presentasi dari Pendeta Siringo-Ringo ini ya. You know, ini ketika kita, jadikan begini, Kitab Ibrani memanggil kita untuk coba pikirkan itu, bahwa imam besar kita sedang lagi di sana nih. Dan kita tahu di mana dia. Membuat kita jadi sadar kan, oh berarti dia sedang di sini, berarti sebentar lagi nih. Kan begitu. Sama seperti imam besar pada waktu melayani di bait suci bumi, Mikdas di bumi ini. Bagaimana, dalam bahasa Bataknya, sorry karena ada banyak orang Batak ya, betapa hohomnya orang Israel yang ada di sekitar di luar pelataran itu ya, berkeliling mereka. Bahkan ada yang berani katakan mereka bisa mendengar bunyi lonceng yang ada di ujung Jumbai ya, yang ada di ujung Jumbai si imam besar bunyi. Mereka tahu, oh dia sudah ada di sini sekarang. Oh dia sedang ada di sini. Oh dia sedang officiating ini. Oh sebentar lagi mau keluar.
Jadi ketika mereka tahu, maka mereka ready. Mereka lebih siap. Itulah sebabnya dalam gambaran Ellen White mengatakan bahwa seharusnya kita, karena sudah lewat 1844, maka seharusnya kita berdiam. Berdiam. Maksudnya bukan berdiam jadi kemudian nggak menginjil lagi, ya, bukan. Tapi maksudnya ya seriuslah kepada keselamatan, karena He's coming. He's coming. Dia udah ada di situ sekarang. Jadi ini pentingnya. Tapi bukan mau mematerialisasikan lagi, bukan. Ini rohani ya, ini rohani. Maka mari kita lihat. Tapi kita butuh ilustrasi-ilustrasi. Kita perlu picture aid, something like that ya. Nah, itu akan menolong kita ya, luar biasa. Jadi jangan pernah reject. Oke, saya mau rohani saja. Saya nggak mau itu, saya nggak mau ini. Oh, jangan lupa ada banyak hal sekarang ini masih ada alat-alat yang Tuhan buat, yang real, yang kita bisa lihat, yang bisa menolong kita. Contohnya, nih Alkitab. Oh, sorry ya, ini karena background. Alkitab ini, ya, kitab suci. Kenapa disebut suci? Karena ketika saya baca, saya mengharapkan agar saya dikuduskan oleh. Ada perjamuan kudus, ya. Kita banyak sekali masalah sekarang ya, karena ada pandemi tidak bisa melakukan perjamuan kudus. Ada kan? Untuk apa itu? Untuk membuat kita bisa berfellowship dengan baik antara satu dengan yang lain. Kadang kita berbaik-baikan dengan orang yang di luar kan, tapi di jemaat kita ada gak enak hati ya. Tapi dengan perjamuan kudus, apalagi kita ikuti itu food washing itu, wow, luar biasa. Jadi itu yang saya mau katakan ya. Lalu satu lagi saya suka untuk address, walaupun tidak ditanya ini ya, tapi saya suka tadi ada hint-hintnya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya pendeta tentang saya suka untuk ajak kita buka Ibrani pasal yang ke-8. Ini satu perkataan yang ajaib ya. Bagaimana pengajaran pengajaran Alkitab ini hold together ya. Jadi dia sangat kompak ya, tidak bertentangan satu sama lain. Ya, contohnya bukan contoh, tapi di ayat ke-4 ya, saya bacakan ya. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 4 berkata begini. Sekiranya ia, maksudnya ia di sinilah Yesus Kristus, imam besar kita itu, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Jadi, oke, kita punya pelataran kan? Kita punya pelataran dalam arti yang sekarang ini bahwa keimamatan Yesus itu berjalan kan begitu. Tapi jangan pernah lupa bahwa ketika dia menggenapi pengorbanan di bait suci di dunia ini, itu kan gambaran korban, mesbah korban. Itu ada di pelataran, perabotan pertama. Tapi kemudian kita tahu bahwa Yesus dikorbankan di situ. Dia sebagai apa? Dia bukan sebagai imam. Karena dia dikorbankan di mana? Bukan di surga, tapi di bumi, di Golgota. Dan itu pelataran, ada di mana? Di bumi. Jadi kita lihat, comparison itu bisa lihat, oh, berarti Kristus saya ini, imam besar saya ini, ketika dia ada di bumi, dia memperagakan dirinya sebagai domba, dia korbannya. Tapi kemudian ketika dia naik ke surga, karena dia tidak bisa obsolete itu, karena dia sudah institusikan itu, keimamatan Harun, katakanlah begitu, keimamatan Harun di bumi ini. Tapi ketika dia mati, itulah tonggak sejarah menyebutkan terhentilah itu semuanya. Makanya seperti yang dikatakan oleh pendeta Ringo tadi ya, maka terkoyaklah katanya tabir itu ya, selesai sudah kan. Jadi jangan lagi main-main di situ. Sama seperti ada sekarang ide ya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada diberikan hint. Saya sebenarnya sedang menunggu ini pendeta Ringo sampaikan. Ada hint. Ada banyak orang bikin ajaran sekarang mengatakan, oke, sebenarnya kita harus bangun. Oke, pendeta Leroy. Ya, pendeta Leroy tahan dulu sedikit. Okay. Disambung karena ketepatan begini. Pendeta Alfonso ini ada pelayanan lagi, jadi dia mau jawab dulu pertanyaan berikut. Nanti pendeta bisa lanjut lagi ya. Memang makin menarik pertanyaan malam ini, mantap sekali, banyak sekali pertanyaan dari Bapak Moritz. Nah, ini pendeta Alfonso nanti bisa jawab. Jika darah Kristus memiliki kuasa atau untuk menyelamatkan atau mendamaikan manusia dengan Allah, apakah makna penting umat Kristen masih perlu memahami konsep pelayanan Kristus di bait suci surgawi? Nah, silakan pendeta Alfonso, karena waktu beliau sangat terbatas. Beliau di Amerika sekarang pagi dan sangat sibuk dalam pelayanan, sehingga dia katakan, boleh nggak saya jawab satu, langsung beliau akan nanti meninggalkan kita. Saya kembalikan kepada pendeta Alfonso dulu. Dibuka mikrofonnya, Pastor. Ya,
kembali kita melihat dalam terang The Great Controversy, alasan mengapa Lucifer dan malaikat-malaikatnya memberontak melawan Allah di surga adalah oleh karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti karakter Allah. Satu isu yang lain yang saya sampaikan adalah dalam pertikaian besar itu adalah Lucifer melihat bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak mungkin sekaligus dalam waktu bersamaan dia adil dan dia kasih. Kalau Allah itu adil, maka apapun yang terjadi, dia harus menghukum orang yang berdosa. Kalau Allah itu kasih, apapun yang terjadi, dia tidak akan menghukum orang yang berdosa. Dia akan menyelamatkan orang yang berdosa. Lucifer melihat dua karakter Allah ini yang bertentangan, yang tidak mungkin disatukan. Kalau Allah itu kasih, nggak mungkin dia adil. Kalau kasih akan menuntut penyelamatan. Kalau adil akan menuntut penghukuman. Jadi tidak mungkin Allah itu menghukum sekaligus menyelamatkan. Nah, itulah keterbatasan terang yang dimiliki oleh Lucifer sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Makanya dia memberontak melawan Allah. Dia melihat ada satu titik celah, kelemahan karakter Allah itu di mana dia bisa gunakan untuk menang di dalam pertikaian itu. Kalau misalnya Lucifer melihat tidak ada peluang bagi dia untuk menang dalam pertikaian itu, apa kira-kira dia mau memberontak? Ya tentu tidak. Tapi ada peluang dia lihat bahwa dia pasti menang dalam pertikaian itu. Dan isunya adalah Allah tidak mungkin mengasihi dan tidak mungkin adil dalam waktu yang sekaligus. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setan menunggu Allah menghukum Adam dan Hawa. Tetapi dia tidak tahu jalan keselamatan, rencana keselamatan yang merupakan misteri yang berabad-abad tersimpan. Kemudian Tuhan ungkapkan bahwa manusia yang berdosa itu diselamatkan sekaligus, tapi hukum Allah juga ditinggikan sekaligus. Dengan cara hukuman itu diambil oleh Tuhan sendiri. Keadilan Allah itu dia bayar sendiri dengan nyawanya. Dengan demikian keselamatan itu dapat ditawarkan kepada manusia yang berdosa. Jadi intinya di sini adalah mengapa Lucifer dan malaikat-malaikatnya jatuh ke dalam dosa dan memberontak melawan Allah? Karena mereka melihat ada celah yang gelap, yang tidak mereka mengerti sepenuhnya tentang karakter Allah itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak Maurice tadi. Ya kan cukup kita didamaikan dengan Tuhan, ya sudahlah, nggak usah banyak-banyak tahu sana-sini. Ya terima saja. Pokoknya kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu selamatkan kita. Nggak usahlah cari-cari tahu tentang bait suci, tentang ajaran-ajaran Alkitab yang lain. Pokoknya saya tahu saya diselamatkan. Nah, Tuhan tidak mau kita memiliki satu konsep yang dikenal dengan istilah blind obedience, blind trust, penurutan yang buta. Kalau kita melakukan satu penurutan yang buta, maka kerelaan kita itu, freedom kita itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Maka Tuhan melengkapi kita dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dinyatakan di dalam Alkitab
adalah untuk kebutuhan kita. Ulangan 29 ayat 29 ya. Hal-hal yang dinyatakan kepada kita adalah bagi kita dan anak-anak bagi kita. Tetapi hal-hal yang tidak dinyatakan kepada kita jangan berspekulasi. Jadi pengetahuan tentang bait suci yang diberikan Allah kepada kita, baik melalui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga pena inspirasi roh nubuat yang disampaikan kepada hambanya. Kita terima sejauh itu yang dinyatakan kepada kita. Kita pelajari dengan baik. Kita diskusikan, kita share dengan baik. Sampai pengetahuan kita lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Karena hanya dengan memiliki pengetahuan sempurna, kita akan memiliki pengertian tentang Tuhan yang kita sembah itu. Dengan memiliki pengetahuan yang benar, Tuhan yang kita sembah itu, kasih kita kepadanya akan lebih dalam lagi. Mana lebih mudah membaca dalam terang yang samar-samar atau dalam terang yang terang benderang? Betul, kita masih bisa membaca di dalam terang yang samar-samar, yang remang-remang, tapi tersendat-sendat, terhalang, tidak lancar. Tapi kalau kita membaca dalam terang yang bersinar, yang terang, yang tidak ada penghalangnya, kita membacanya dengan jelas dan terang dan dengan keyakinan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam penurutan kita dengan Allah. Bahwa penurutan kita kepadanya itu bukan didasarkan oleh blind obedience, tetapi dengan trust yang sepenuhnya. Dan kasih kita kepadanya akan lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi. Sehingga penurutan kita itu bukan karena sebuah keterpaksaan, tetapi adalah sebuah kerelaan oleh karena pengetahuan kita akan menolong kita mengasihi Dia lebih baik. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, Pendeta Alfonso Tatigan, terima kasih pelayanannya malam ini. Dan seperti yang beliau sampaikan tadi, karena beliau ada pelayanan lagi, karena pagi hari di sana, kita di Indonesia ini malam hari, jadi beliau baru mau beraktivitas melayani lagi. Terima kasih, Pendeta Alfonso. Salam dan Tuhan memberkati pendeta dalam semua tugasnya. Oke. Ya, sampai bertemu kembali. Terima kasih teman-teman semuanya dan pemirsa sekalian. Sampai berjumpa kembali. Amin. Baik, kepada Pendeta Leroy, tadi ini masih menarik ini. Laura ada lagi pertanyaan ini. Silakan Laura, sampaikan. Kita minta Pendeta Leroy dan Joseph memberi waktu yang singkat karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Silakan memberikan ininya. Ada lagi, Laura, silakan. Sudah tidak ada sih Pak Pen, saya cek di Facebook. Sudah Oke, habis. baik. Nah, ini mungkin lanjutan aja dari pertanyaan Saudara Heinz tadi. Apakah alat-alat itu juga terbelah hancur, kehilangan maknanya saat Kristus mati di salib? Mungkin ini Pendeta Leroy ya tadi penjelasannya boleh ditambahkan. Tadi maaf ya Pendeta Leroy terpotong karena Pendeta Alfonso harus segera melayani. Silakan Pendeta Leroy. Ya, tadi ini sudah dijawab oleh Pendeta Ringo-Ringo ya tadi ya, bahwa memang kita tahu bahwa Bait Suci, bukan saja Bait Suci, tapi juga Yerusalem ya, hancur ya pada tahun 70 sebagai bentuk dari nubuatan Yesus Kristus. Karena di pasal 24 Injil Matius itu disampaikan dengan terang benderang ketika kemudian Yesus katakan, lihat ini bangunan ini, katanya, dilihat ini tidak akan apa ya, tidak akan. Dan benar, sesuai dengan nubuatan, bahkan tidak ada batu yang bertimbi di atas yang lain. Dan itu bagaimana itu terjadi? Ya orang cari, kan itu emas ya, emas segala macam ya, karena ini bait suci luar biasa dibangun ya, strukturnya luar biasa, ada banyak emas digunakan, emas sekali ya. Dan ya orang pasti pengen cari tahu, itulah sebabnya disebutkan ya dalam cerita sejarah ya, sejarah Kristen, bahwa mereka coba mencongkel-congkel itu batu ya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi salah satu yang membuat kegenapan nubuat itu tepat terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi termasuk perabotannya ya, lebur semua segala macam ya. Jadi ya karena sekali lagi ini apa namanya? Ini karnal ya.
bait suci Musa juga kan akhirnya berganti dengan Salomo, akhirnya berganti lagi. Lalu kemudian kita hadapi sekarang bait suci yang dipugar, dipoles sedemikian rupa, bahkan dengan batu pualam ya oleh Herodes Agung, ini juga hancur. Ya. Jadi sekarang memang ya realitanya kita ada pada Yesus Kristus yang ada di sorga sekarang. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan begitu baik. Cukup seru ya pelajaran kita malam hari ini. Sebenarnya pelajaran ini berat-berat ringan sebenarnya kalau untuk pelajaran bait suci ini ya, karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan kalau kita mempelajari mengenai bait suci ataupun sanctuary ya. Sehingga saya dulu kita pernah ada sekolah sahabat kita itu satu kuartal itu membahas hanya khusus untuk bait suci saja. Itu seingat saya tahun 2018 itu kuartal 2 mungkin ya, seingat saya itu. Boleh saya potong sedikit? Ya, silakan Pendeta. Hanya untuk minta tolong ya, karena demikianlah manusia harus saling mendukung satu dengan yang lain ya. Saya ada lupa, tapi jika sekiranya kita bicara tentang tabut itu sendiri, ya tabut itu juga perobotan kan. Kita tahu bahwa di Musa masih ada ya, masih ada di Musa. Lalu kemudian di zaman Daud masih ada. Masih ingat bagaimana Daud bahkan masih ingat kisah Uza, yaitu bait. Tapi kemudian masuklah kepada bait suci Salomo, dan kita tahu bait suci Salomo ini juga dihancurkan oleh Babylon. Saya lupa ini datanya di mana ya. Tapi kemudian di waktu dihancurkan itu, lalu perabotan-perabotan masih ingat itu diambil juga, dijarah, dibawa ke Babylon. Tapi missing yang mana? Tabut. Itulah sebabnya ada teori yang mengatakan, ya walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab, ada teori mengatakan bahwa kaum apa namanya ini, kaum imam ambil itu dan sembunyikan di suatu tempat. Dan kemudian dalam terang pena inspirasi, bantu saya ya, sahabat saya pendeta yang berdua ya, dinyatakan bahwa ya itu dibawa ya. Jadi artinya oke lah ya, walaupun dalam catatan Alkitab tidak ada, tapi tolong itu namanya uncek bahwa tabut tidak ditemukan. Jadi tabut nggak ikut hancur ya. Itu terpelihara ya, dan kita percaya ya Tuhan akan peliharakan itu ya, karena itu adalah simbol yang luar biasa ya. Masih ingat tentang bagaimana perjalanan orang Israel selalu bawa itu ya, selalu bawa itu kemanapun ya. Terima kasih. Ya, dengan kata lain tabut dua loh hukum itu tidak disalibkan, begitu ya. Terima kasih Pendeta Leroy dan terima kasih Pendeta Joseph. Kita tiba di akhir pelayanan kita. Dan para pemirsa, kami beritahukan Pendeta Jainal Sibagariang memang dia katakan tiba-tiba koneksi internet sama seperti tadi waktu di awal mati lampu, jadi dia tidak bisa ikut lagi. Dia bilang saya mau masuk sudah berakhir. Lalu saya katakan terima kasih. Jadi dia tidak bisa. Tinggal Pendeta Leroy dan Joseph. Laura, ini acara terakhirnya apa ini? Closing statement. Silakan Laura yang pandu. Baiklah, kita sudah memasuki hampir di penghujung acara kita malam hari ini. Ya, cukup menarik sekali pelajarannya sehingga kita tidak terasa sudah hampir pukul 9 malam. Ya. Dan kita akan mendengarkan closing statement. Yang pertama kita akan dengarkan dari Pendeta Joseph Rino, lalu akan dilanjutkan oleh Pendeta Leroy. Baik. Terima kasih kepada semua pemirsa yang masih tetap hadir pada malam hari ini. Dan kami berterima kasih kalau Anda tidak ada, kami tidak ada. Karena itulah namanya kita adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Satu closing statement yang saya mau sampaikan adalah, bait suci itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Karena bait suci itu adalah bagian daripada kasih Allah kepada saudara dan saya untuk memastikan saudara dan saya mengerti bahwa Allah benar-benar peduli kepada kita. Allah benar-benar mengasihi kita dan dia rindu melalui pelajaran bait suci saudara mengerti betapa dalam, betapa luas dan betapa tingginya kasih Allah dalam rencana keselamatannya untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selanjutnya Pendeta Leroy, kami persilakan. Saya berharap agar masing-masing kita bisa melabuhkan jangkar iman kita pada doktrin ini. Ingat, Yesus Kristus ada sekarang melayani kita di bait suci sorga. He's waiting for us. Thank you. Baik, apakah ada closing statement dari
Pendeta Manurung selaku moderator. Cukup. Saya pikir terima kasih para pemirsa yang sudah bergabung. Ya, senang. Saya hanya mendampingi memang hari ini. Ya, memang tadi kita berharap siapa tahu ada, karena ini pelajaran yang sangat luar biasa yang saya tahu setan nggak suka ini. Selalu ada yang mengganggu gitu ya. Selalu ada yang mengganggu. Pendeta Jainal aja dikata, aduh mati lampu lah tadi di awal. Lalu dia bilang ini sinyal terputus. Ya memang begitulah ya. Tapi saya pikir terima kasih semua teman-teman, Pendeta Leroy dan Pendeta Joseph dan Laura. Ya, tidak terasa kita di jam 9 malam dan tentu banyak pemahaman Alkitab, dan jangan lupa para pemirsa bahwa ini tetap tayang di YouTube, di Facebook Jatiwangi JLC. Silakan bila mana terlambat mungkin silakan diulang, dan ini selalu ada untuk menemani saudara-saudara belajar firman Allah. Dan Laura silakan, siapa yang doa penutup? Saya pikir Laura bisa pilih. Baik, sebagai doa tutup kami mengundang Pendeta Joseph Ringo untuk menyampaikannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang perkasa, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kami menundukkan kepala kami dengan hati yang tulus, menyembah Engkau, menyampaikan segala hormat. Dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kiranya kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, bahkan terlebih di hati kami ya Tuhan. Bapa, tentu kami sebagai hamba-hamba-Mu berusaha menyampaikan kebenaran ini dengan baik. Tapi sempurnakanlah itu di dalam hati dan pengertian para pemirsa yang ikut dalam mendengarkan pelajaran malam ini. Dan biarlah kami juga bertambah-tambah di dalam hikmat karena Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati dan mengurapi kami. Berkati ya Tuhan, hamba Tuhan, Pendeta Manurung yang menggagas acara ini, beserta dengan Ibu Laura Syahan yang menjadi penuntun atau pemimpin acara bagi acara malam ini. Terlebih juga hamba-Mu Pendeta Papahan, Pendeta Zainal Bagariang, dan begitu juga Pendeta Alfonso Tarigan. Urapi ya Tuhan pelayanan-pelayanan mereka menjadi berkat, menjadi motivator, pemberi semangat untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami serahkan semua Tuhan dengan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah akhir dari acara kita malam hari ini di dalam rangkaian seri ke-24 di dalam pelayanan Kristus di dalam Bait Suci di surga, yang merupakan rangkaian dari 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah. Dan hari Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam seri ke-25, dan kami harapkan kita semua boleh hadir kembali di Minggu malam nanti, dan kita boleh share link yang disediakan baik itu lewat channel YouTube maupun Facebook, dan kita bisa share, komen, dan juga subscribe YouTube Jatiwangi Jakarta, dan kita akan bersama-sama menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Baiklah, saya sampaikan salam sehat, sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Dari seluruh narasumber bisa mengucapkan salam kepada seluruh pemirsa. Terima kasih, salam semuanya. Salam, thank you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Tidak terasa ya waktu ya habis.